sama kayak penyiar sih sebenarnya. Mau belajar itu pasti. Menurut aku kayak mau dari aspek apapun, kalau kamu mau terjun ke bidang apapun tuh pasti kayak harus mau belajar dulu tuh modalnya. Terus kalau tips-tips tertentu untuk jadi VO talent adalah jangan pede aja gitu. Karena kadang kamu nggak tahu tuh kalau ketika kamu jadi voice, kalau kamu suruh ngisi voice tuh kamu bakal disuruh kayak gimana gitu. Misalnya kan kadang-kadang ada tuh yang kayak aku nanti udah baru masuk studio gitu, misalnya aku udah tahu nih kliennya apa, tapi aku baru di brief, Mbak nanti ini karena target marketnya adalah ibu-ibu, jadi nanti suaranya Mbak juga kayak ibu-ibu ya gitu. Dan kayak, hah gimana nih suara kayak ibu-ibu? Terus kayak, Mbak ini karena nanti targetnya dewasa muda, jadi suara Mbak yang cheerful ya gitu. Jadi lebih pede, all out, karena sama kayak yang tadi sempat dibilang sama Adin juga di awal-awal waktu mau belajar siaran itu tuh iya atau enggak sama sekali nih, all or nothing nih gitu. Jadi jangan nanggung. Betul, jangan nanggung, jangan setengah-setengah. Jadi pede mah pede aja gitu, all outin aja semuanya gitu. Kurang lebih sih. Terima kasih. Ya, sama. Gimana nih Kak Adin? Aku emang suka nonton sih, tapi belakangan ini lagi agak sibuk jadi jarang nonton ya. Terus juga genre film yang aku tonton suka agak dark gitu. Sebenarnya kalau nonton tuh emang selera, susah sih kayak mau ngasih rekomendasi atau gimana. Cuman kalau cerita aja kali ya, aku sekarang lagi nonton apa. Aku sekarang lagi nonton Penthouse 3 nih. Kayak emang suka aja gitu, pembunuhan tuh suka banget gitu. Aku gak kuat terus sih Kak. Pokoknya emang aku suka yang agak dark gitu, emang suka pembunuhan pencarian mayat. Wah, itu aku kayak sorry banget nih emang kayak gitu seleranya. Cuman apa ya, balik lagi kayak kalau film tuh emang selera banget. Terus kalau aku sih jujur, aku sekarang lagi pengen banget untuk nonton semua film Indonesia yang belum pernah aku tonton, sampai kayak series-series, web series, karena menurut aku sekarang tuh udah mulai bagus-bagus banget gitu, dan gambar dari grafiknya, dari actingnya itu udah mulai keren-keren banget. Jadi kalau menurut aku karena dari teman-teman aku juga masih banyak yang meng-underestimate film-film Indonesia, apalagi web seriesnya dibilang cringe, dibilang garing atau gimana. Tapi kalau aku tuh enjoy aja nontonnya, karena kayak ini karya anak bangsa ya, ditonton dong guys. Gimana kita bisa lo bisa tahu perkembangan film di negeri lo kalau misalnya lo nggak nonton film yang ada di negeri lo gitu. Karena udah keren-keren banget film Indonesia, web series dan segala macamnya tuh keren-keren banget, sampai aku langganan kayak View gitu-gitu. Terus apa lagi, WeTV ya atau apa aku lupa. Itu buat nonton series Indonesia. Aku udah sampai kayak gitu kalau misalnya udah attach gitu, dan emang senang aja gitu loh nontonin film-film web series Indonesia yang sekarang tuh makin keren-keren banget kalau menurut aku. Jadi jangan fokus sama film luar terus deh gitu. Mumpung sekarang kita juga lagi kayak gini kan, bioskop juga mungkin serem, mau ke bioskop kamu belum berani, ya udah mending nonton web series Indonesia karena bagus-bagus. Ini ada yang nanya nih Kak, dari Tri Sapta. Mau nanya buat Rara sama Adin, apa suka dukanya jadi penyiar? Udah ya tadi. Dan terus pendengar buat kalian itu apa? Gitu katanya. Arti pendengar. Silahkan. Oke. Arti pendengar ya, karena berada di radio yang basisnya itu adalah suara ya. Jadi suara kan didengar. Jadi menurut aku ya pendengar segalanya jelas gitu. Karena ya gimana kalau misalkan ketika satu media yang berbasis suara tapi nggak ada yang dengerin, gitu kan juga kayak ya kita nggak punya nyawa gitu tanpa adanya pendengar gitu. Jadi pendengar tuh ya berarti nyawanya radio sih, dan nyawanya penyiarnya juga, karena penyiar tuh ketika tahu ya, aku sampai sekarang walaupun aku udah siaran ya belum lama juga sih, cuman sampai sekarang tuh ketika aku tahu misalnya kayak teman aku tiba-tiba ketemu aku di satu occasion terus ngomong kayak kemarin aku dengerin kamu lagi siaran ngomongin ini, itu tuh sampai sekarang aku masih ngerasa excited gitu, kayak aku didengerin, seneng banget rasanya. Iya kan apalagi kalau di record gitu kan di mobil gitu, bener. Gitu. Bener, jadi kayak rasanya tuh aku tuh dari hal sesimpel itu tuh aku ngerasa aku diapresiasi aja gitu. Masih ada yang dengerin aku, jadi kedepannya aku jadi lebih semangat untuk ngebuka topik, lebih semangat untuk siaran juga gitu sih. Jadi pendengar itu jelas itu adalah nyawanya radio dan itu tuh ada dukungan moral gitu loh untuk penyiar gitu. Iya.
Kalau dari aku ya, pendengar aku itu adalah temanku. Karena aku ngerasa kayak makin kesini, aku semakin dekat aja sama pendengar-pendengar aku. Apalagi aku masih di sesi yang banyak curhat-curhatannya kan. Mereka tuh sampai ngerti loh kayak, Adin lagi sakit gitu. Karena suaranya beda gitu. Udah di tahap yang sepengertian Udah itu deket ya. gitu. Tahap sepengertian itu. Terus juga kayak ketika aku siaran terus ngedengerin yang sedih, terus aku bilang aku sedih, itu langsung kayak pada nge-WhatsApp apa, Adin jangan nangis, jangan apa. Itu aku ngerasa kayak, wah ini gila, mereka udah kayak temen aku beneran gitu, udah kenal aku, terus tahu kapan ulang tahun aku, apa kesukaan aku, udah di tahap kayak gitu. Jadi kayak ketika aku siaran ya aku kayak lagi ngobrol aja sama teman-teman aku gitu. Karena mereka juga nge-serve aku as temen gitu. Jadi yang aku rasain adalah pendengar aku ya temen aku gitu. Jadi kita kayak ngobrol biasa aja gitu. Oke. Gitu. Nah, untuk sobat kampus yang mau nanya boleh ya di comment section. Iya boleh. Dan Meli juga mau nanya nih Kak. Halo, ada suara aku nggak? Ada. Dan tadi kan Kak Rara sama Kak Adin bilang pede aja dulu. Nah, tips pede ala Kak Rani, Kak Rara sama Kak Adin tuh apa sih? Soalnya Meli sendiri tuh masih kayak nggak pede gitu untuk apa ya, public speaking kayak untuk MC terkadang gitu. Ada nggak? Adin dulu. Kalau aku sih jujur aja anaknya emang udah nggak tahu malu dari kecil. Jadi emang over pede aku tuh udah di atas rata-rata banget dari aku kecil ya. Karena emang kayak dicemplungin aja. Harus bisa gini, harus bisa gini, harus bisa gini. Jadi pas udah kayak gini tuh udah ketempa aja gitu. Cuman sekali lagi kalau misalnya emang teman-teman pengen lebih pede, itu adalah harus dicoba, harus di push yourself to the limit. Karena kalau misalnya kamu nggak nge-push yourself, itu sulit juga gitu. Jadinya kamu nggak bisa all out dalam ngembangin apapun yang ada di diri kamu atau ngeluarin your shine gitu, cahaya kamu gitu. Charmnya juga. Gitu. Kalau dari aku sih lebih nerima diri sendiri sih gitu loh. Maksudnya kadang tuh ada hal-hal yang menurut kita kurang, tapi menurut orang lain itu tuh justru jadi kayak tadi, kayak katanya Adin, jadi charmnya kita, jadi kayak itu tuh jadi sisi menariknya kita gitu loh. Terima diri sendiri dulu aja. Sama kayak kata pepatah itu, one man's trash is another man's treasure. Ada yang kita bilang itu tuh nggak banget, tapi buat orang tuh kadang kita tuh pengen tuh kayak gitu, pengen bisa kayak gitu. Dan kalau kita udah terima diri sendiri, otomatis kita akan terima kekurangannya kita akan terima kelebihannya kita. Aku nggak mensuggest teman-teman atau sobat kampus untuk kayak nge-cover kekurangan diri sendiri ya, enggak. Tapi justru kamu orang tuh pasti punya kekurangan, tapi tunjukinlah kebaikan kamu itu. Bukan pura-pura jadi orang lain, tapi gimana sih caranya supaya yang positif di kamu tuh bisa kelihatan gitu, sampai nanti tuh sisi negatifnya kamu tuh paling nggak juga bisa diterima sama orang karena kamu punya banyak sisi positif gitu loh. Jadi in the end tuh ketika kita udah terima diri kita sendiri, ini plus minusnya orang lain tuh juga pasti bakal kayak gitu sih. Terima kasih. Semangat ya untuk aku dan Kak Rara dan Kak Adin. Semangat semuanya. Semangat. Ini ada yang nanya lagi nih dari Eza aja. Kamu nanya apa aja pantangan jadi penyiar. Udah ya tadi Kak. Boleh? Mungkin ulang lagi aja. Ulang lagi sedikit. Siapa ini yang jawab? Oh iya, Rara. Siapa? Sorry, penyiar baru tandem. Chemistry-nya belum dapet nih. Iya. Penyiar baru tandem. Siapa? Aku ya? Ya, Adin. Kalau misalnya aku sih, kayaknya aku mau mengutip dari yang Rara bilang tadi ya. Karena emang penyiar itu yang harus jaga adalah suara. Jadi sebisa mungkin jaga suara kamu supaya jangan sampai hilang. Kalau hilang nanti kamu nggak bisa siaran. Kalau misalnya pantangan biar suara nggak hilang adalah jangan makan gorengan, jangan minum yang dingin-dingin, jangan minum es. Tapi walaupun saya adalah pecinta es ya. Tapi kalau misalnya mau siaran, aku usahain untuk kayak air anget aja, air anget aja gitu. Biar lebih enak juga kan suaranya nanti keluarnya. Terus bukan pantangan sih, kayak apa ya? Ya harus open minded juga, jangan lupa untuk ngulik lagu-lagu baru. Lagi tambahin dong. Oke.
melanjutkan dari rekan saya Adin. Jadi Ya. kalau pantangan untuk menjadi seorang penyiar, menurut aku tadi seperti yang Adin bilang, kayaknya kalau bisa dirangkum tuh lebih ke dari eksternalnya kamu sih, apa yang kamu konsumsi. Tapi kalau yang dari diri sendiri itulah yang maksudnya nggak boleh ada pantangan juga gitu loh dari diri sendiri, karena apapun tuh masih bisa dikembangkan. Jadi selama masih mau berkembang, masih mau belajar, lagi-lagi ngomongin mau belajar gitu, jangan males. Tadi kata Adi juga sempat nyampein kalau gak boleh males ngulik lagu-lagu baru. Ini penting banget, gak boleh males juga untuk cari-cari apa sih yang lagi update, karena namanya radio itu juga judulnya masih media, jadi kita adalah penyampai informasi juga buat masyarakat gitu. Jadi jangan males lah buat ngulik hal-hal yang baru, untuk terus mau berkembang, untuk mau terus maju, termotivasi gitu. Jadi pantangannya adalah nggak boleh males. Gitu. Setuju. Gak boleh males dan harus mau belajar ya Kak ya. Betul, setuju. Oke, ini ada yang nanya lagi nih, lumayan banyak. Dari Chernobyl. Ya aku kok Kak, caranya sukses di usia muda gimana Kak katanya? Belum sukses ditanya begini. Siapa yang udah sukses? Belum sukses ditanya begini, Mbak bingung. Nggak tahu. Mungkin sampai di tahap ini gimana motivasinya gitu. Aduh. Aku dulu. Iya, boleh. Kalau misalnya aku sih jujur aja kayak aku belum ngerasa ini sukses ya. Justru ini kayak masih permulaan, masih kayak banyak banget hal yang harus diulik lagi, banyak banget hal yang harus diusahain lagi, banyak banget effort yang harus aku lakuin lagi, karena goals aku nggak cuma sampai di sini doang gitu. Kayak I have a lot of goals out there yang pastinya udah jadi wishlist aku dari aku kecil, dari aku muda. Ya sekarang masih muda juga ya. Jadi lagi-lagi kalau misalnya aku sih yang penting kamu niat aja kalau kamu pengen jadi orang yang berguna. Karena kalau aku sih jujur aja tujuan hidup aku sampai sekarang adalah aku pengen banget aku berguna bagi banyak orang gitu. Jadi hidupku tidak sia-sia di dunia ini gitu. Biarpun dalam bidang apapun aku pengen aja aku berguna bagi orang lain, bagi keluarga, orang terdekat, kalau bisa bagi semua orang mungkin yang kenal sama aku. Kayak aku pengen banget aku pengen berguna gitu, dan aku bisa ngelakuin apapun bisa aku bisa ngelakuin apapun as long aku nggak nyerah ya. Hajar aja apapun yang ada di depan, kayak kesempatan apapun yang ada di depan, kalau aku sih bakal aku ambil semuanya gitu. Jadi jangan berhenti berusaha, jangan, ya ini sih biasanya banyak banget yang insecure itu kan. Nah, yang kalau bisa dikurangin aja insecure-nya, banyakin bersyukur, dan jangan lupa usaha dan doa. Setuju nih. Yes, Ini ada yang nanya lagi dari Kak Andi. Kak Adin siaran dari jam berapa sampai jam berapa? Waduh, Rara belum jawab loh. Yaudah, aku dulu ya. Aku siaran masih weekend nih di Ardan. Hari Sabtu itu jam 11 sampai jam 1 siang. Di permukaan gitu loh, kita bahkan belum nyampe ke inti, belum nyampe ke tantangan-tantangan di depan tuh masih sangat-sangat besar gitu. Jadi mungkin kalau untuk aku lebih kayak nge-share itu aja kali ya, tips untuk OTW sukses ya, walaupun aku juga belum sukses nih, tapi kayak yang selalu aku pegang adalah harus jadi orang yang siap gitu. Harus orang jadi yang siap sama keadaan apapun itu. Jadi orang yang mudah beradaptasi, adaptable. Kita nggak pernah tahu di depan tuh bakalan ada apa. Kita ketemu sama jenis orang yang kayak apa. Dan yang terpenting adalah kita bisa menyesuaikan diri gitu. Sama kayak juga katanya Adin tadi, pengen banget bermanfaat buat banyak orang. Sama banget. Karena sebaik-baiknya orang tuh yang memberi manfaat buat orang lain gak sih? Gitu. Iya. Rasanya tuh pengen kayak gitu. Nah terus jadi kalau untuk aku pribadi, untuk bisa jadi sukses kayaknya kita harus jadi orang yang adaptable. Kita bisa ditempatin di mana aja, mau ditaruh di tempat yang seperti apapun, kita tetap bisa tumbuh dan bisa berkembang kayak gitu sih. Oke. Yay. Lanjut lagi nih, agak banyak. Dari Kak Elizabeth. Mau tanya Kak, waktu siaran kan kayak apa yang diobrolin tuh spontan. Apa ada tips dari Kak Rara atau Kak Adin buat orang yang kurang kreatif dalam berkata-kata? Gimana? Kurang kreatif dalam berkata-kata. Ya balik lagi sih kayak yang tadi udah kita bahas. Perbanyak aja referensi kamu dengan
ngebaca, dengan nonton, dengan ngedengerin, otomatis tuh dari situ tuh kayak kamu tuh bisa menemukan kata, tiga, kamu tuh bisa kayak menemukan istilah-istilah baru juga gitu loh. Jadi makin menambah ilmu kita, makin banyak juga yang bisa kita obrolin gitu. Jadi kayak seolah nanti obrolnya tuh nggak pernah bisa putus. Dan kalau kamu apa ya, kalau kamu udah kebiasa mendengar kalimat atau mendengarkan kalimat atau membaca kalimat gitu tuh, otomatis tuh kamu kayak bisa langsung ngerangkai yang make sense gitu loh. Ya nggak sih, kayak Iya. abis ini ngomong apa ya biar nyambung gitu tuh kayak udah otomatis. Jadi perbanyak referensi aja. Karena kalau udah banyak referensinya jadi semakin enak aja kan mau ngomong apa Betul. juga. Kalau aku justru sekarang lagi memperbanyak circle pertemanan ya. Jadi kayak setiap circle pertemanan tuh pembahasannya kan beda-beda ya. Iya. Dari situlah aku banyak banget belajar hal-hal baru di situ gitu. Jadi kayak nggak cuman dari diri sendiri aja, tapi aku coba ngambil hal-hal baru dari orang lain. Kalau aku Bisa sekarang banget. kayak gitu. Setuju. Karena itu juga nambah wawasan kita. Nambah knowledge. Ada lagi nih dari Kak Irfan, sukses nge-TikTok, tipsnya gimana Kak biar FP? Aduh, gimana tuh? Kasih tahu aku dong Rara. Aduh, aku lagi jarang berkarya. Walah, berkarya. Jarang berkonten ya, Bu. Jarang konten. Apa Gimana ya? tuh? Konten Dulu. itu doang, gengs. Kayak ya aku siaran, ya konten-konten tidak penting gitu. Aku jujur nggak tahu sih awalnya bisa FYP gimana, tapi kayaknya waktu itu gara-gara aku pakai sound yang populer deh. Jadi kayak tiba-tiba naik aja gitu. Kalau hashtag itu ngaruh sih sebenarnya? Iya, aku nggak tahu ya. Ini Dina, aku benar nggak tahu. Tapi pakai sejauh ini sih nggak juga sih kayaknya. Sound lebih ngaruh Enggak sih. juga Sound ya? lebih ngaruh. Sound ya. Sound lebih ngaruh sih. Tuh, Terus kayak harus konsisten juga nggak sih? Kayak gimana? Gimana Kak? Nggak kedengeran deh. Harus konsisten juga. Betul. Kayak ketika kamu konsisten, baru si TikTok tuh akan, oh ini orang lagi niat nih naikin gitu kayak gitu. Dibantu sama dia, di push gitu. Ya kayak naik deh lo gitu. Iya, bener banget. Oke. Ada lagi dari Rifki Bahsin. Cara tahan dari omongan netizen gimana? Gimana tuh Kak? Lebih lagi. Aku udah kebal banget sama omongan netizen karena dari SMP aku udah punya netizen di sekolah. Itu sirik, itu iri. Iya, kan netizen juga begitu karena iri ya sepertinya gitu kan. Kalau misalnya aku sih ingat aja ketika ada orang-orang yang ngejelekin kamu ya berarti dia lebih rendah dari kamu. Agak jahat sih, tapi ya kayak nggak akan ada orang yang ngejelek-jelekin kamu kalau dia itu derajatnya atau posisinya lebih tinggi dari kamu gitu. Jadi emang aku memutuskan untuk menjauhkan orang-orang dengan negative vibes dari hidup aku gitu. Jadi kayak ketika orang itu udah toxic, netizen itu udah toxic, daripada aku pusing ngeliatin itu kayak aku marah, lebih baik aku blok. Jadi dia nggak ada di hidup aku lagi. Gitu sih. Cuman itu pilihan kamu pengen tetap bertahan. Mana tahu emang kamu suka disakitin gitu kan orangnya. Bener-bener setuju. Orang kan punya metode masing-masing gak sih? Kayak ya kalau emang nyamannya gitu, dan setuju sih mending jauhin aja yang negative vibes kayak gitu, toh nggak memberikan dampak apa-apa sama kita gitu. Kalau ada orang yang benci sama teman-teman sobat kampus, kasih makan aja tuh netizen pakai konten kamu yang sukses-sukses, kasih makan. Setuju. Gitu. Ada lagi dari Kak Hamzah. Penyiar idolanya siapa Kak? Mungkin yang influence Kak Rara sama Kak Adin tuh siapa? Ada nggak sih? Cici Panda. Oke. Cici Panda, Kak Indi Barens, kayak the best. Sarah Sechan. Nah, Teh Sarah Sechan. Banyak banget sih orang-orang yang jago banget di public speaking. Cuman jujur aja nih, aku dulu waktu aku kecil aku nggak seintens itu ngedengerin radio. Jadi kayak aku nggak punya yang benar-benar aku idolain atau gimana, karena emang kita kan zamannya digital ya. Jadi ketika si anak digital ini terjun ke radio yang konvensional itu challenging banget gitu. Jadi kayak gimana caranya orang dengerin aku siaran gitu. Dan kalau misalnya aku sih masih punya idola ya senior aku di kantor. Ada kayak Iza namanya, karena dia siarannya keren banget, apalagi kalau udah siaran chart tuh jagoan banget. Lancar. Seberapa besar impact TikTok aman nggak? Kak Rara sama Kak Adin? Aman Kak.
Apa? Tadi pertanyaannya? Seberapa besar impact Rara TikTok dulu. ke karirnya Kak Rara sama Kak Adin? TikTok ya. Iya. Ada satu yang aku nggak tahu ini ke karir sih, aku nggak tahu sih, belum nggak ada dampak yang kayak gimana ya. Toh maksudnya emang aku main TikTok tuh karena pure aku pengen nge-share aja gitu apa yang aku lakuin. Aku tapi sempat maju mundur. Awalnya tuh aku sempat maju mundur kayak bikin TikTok nggak ya? Karena aku tuh nggak pede kayak emang yang aku lakuin itu apa sih? Menurut aku tuh biasa aja, tapi ternyata tuh banyak orang yang penasaran gitu. Kalau untuk karir tuh nggak ada yang gimana-gimana, tapi ada satu momen waktu itu kalau nggak salah video TikTok aku yang pertama kali naik gitu ya, itu tuh di-share di grup grup kantor aku, yang nge-share adalah dirutnya Suaragama. Waktu itu si dirut aku tuh ngomong kayak, Raras, TikTok kamu masuk ke grup alumni UGM. Kayak, hah? Kok bisa, Mas? Gitu. Iya, ternyata pada dengerin kamu gitu, pada tahu kamu dari TikTok. Selamat ya dan terima kasih karena jadi banyak orang mau dengerin radio lagi gitu. Jadi aku kalau ke karir aku nggak ada yang dampak gimana-gimana, tapi aku jadi seneng jadi punya banyak teman-teman baru yang WhatsApp aku waktu aku siaran, terus nyapa, "Hai Kak, aku yang dari TikTok. Hai, aku yang dari TikTok." Dan itu aku ngerasa, wah, ternyata bisa ya ngebangkitin spirit orang untuk dengerin radio lagi gitu. Lebih ke situ sih. Kalau Mungkin aku juga nggak beda jauh ya sama Rara karena emang masih permulaan banget sih kalau misalnya aku di TikTok ya, di TikTok apalagi kontennya dari siaran radio juga. Karena aku emang lebih banyak kayak di creative opening gitu, paling tips-tips sama facts dari radio doang sih. Cuman kayak yang aku ngerasain adalah ketika orang-orang akhirnya mengerti apa ya kesulitan yang dirasain sama penyiar. Jadi kayak oh baru tahu Kak ternyata emang penyiar kayak gini ya. Jadi kayak mereka tahu hal-hal yang sebenarnya nggak sebelumnya nggak pernah dipublish ke umum gitu tentang si penyiar ini gitu. Gak sama juga kayak Rara, happy banget ketika dapat WhatsApp kayak dari teman-teman TikTok tuh Kak aku yang dari TikTok gitu. Dan itu kayak ngerasa apa ya? Ya berarti kita semakin menarik banyak orang untuk mendengarkan radio lagi gitu. Semakin memperluas pendengar kita juga gitu. Dan itu means a lot banget gitu loh. Kayak happy banget gitu. Nah, lanjut lagi ya Kak ya, karena banyak atau mau dipilih aja nih sama Kak Rara sama Kak Adin. Apa ya? Di aku kamu pilihin aja deh. Iya, kamu aja. Di aku nge-freeze sih. Oke. Aku pilihin ya. Di sini ada gimana caranya biar gak ngantuk waktu siaran di tengah malam dari Kak Julia. Gimana tuh? Apakah AC yang dingin atau gimana? Aduh, aku tuh pelor parah, guys, kayak nempel molor gitu. Tapi pernah nggak ketiduran? Nggak kan? Nggak. Kalau ngantuk-ngantuk gini pernah microsleep gitu pernah. Ya, aku pernah. Nggak pernah sampai oversleep terus dead air gitu. Alhamdulillah nggak pernah sih gitu. Aku tuh pelor parah. Jadi tips yang bisa aku kasih adalah tips yang lempeng-lempeng aja, yaitu ya udah tidur siang. Terus karena aku juga minum kebetulan kopi. Ya apa? Minum kopi. Iya, minum kopi. Kalau aku ngerti minum kopi. Sama. Aku tuh kayaknya caffeine tolerance-nya tuh rendah gitu loh. Jadi aku tuh kena kafein dikit tuh aku langsung beneran aku melek kan sampai pagi gitu. Aku juga ternyata kalau aku tuh works banget minum kopi. Tos aku works banget minum kopi. Beneran ya, bahkan even cuman kopi saset gitu yang kemasan-kemasan itu aku bisa melek loh sampai pagi, sumpah. Receh banget sih kita. Cupu banget. Gitu. Kalau dari Adin apa? Kalau dari aku sama sih, cuman kalau aku sekarang tuh lebih nggak ngantuk karena aku sambil siaran sekarang sambil live TikTok juga untungnya. Jadi kayak mereka kayak nyemangatin gitu. Jadi kayak lebih ada teman siaran. Karena kalau siaran malam aku udah nggak ada produser kan. Jadi kayak literally di kantor cuman aku sama OPP doang berdua. Jadi gimana nggak ngantuk, emang nggak ada teman, nggak ada manusia untuk diajak ngobrol gitu kan. Kalau misalnya lagi muterin lagu kan pasti kayak gitu kan. Jadi kayak cari alternatif lain lah supaya nggak ngantuk. Sambil ngajakin mereka buat denger, buat press, buat apa gitu. Seru. Oke, dilanjut lagi dari Kak Masika Salsa. Kak, gimana sih caranya biar bisa banyak punya ide buat bridging? Soalnya suka bingung gitu, kadang stuck. Nah, gimana tuh Kak? Pilih juga jujur suka bingung bridging. Lagi siaran di kampus.
bridging apa nih maksudnya, bridging dari satu topik ke topik yang lain apa gimana? Iya, seperti itu. Atau ngomongin apa ya? Balik lagi sih ngelihat aja di sekitar tuh lagi apa gitu. Karena bridging itu menurut aku paling gampang adalah ngelihat hal yang paling dekat dengan kehidupan gitu, hal yang paling relate sama kamu dan juga pendengar. Jadi ngelihat aja lagi apa nih yang lagi happening, atau sesimpel ngomongin cuaca atau ngomongin soal kalender yang sekarang udah tanggal tua gitu. Banyak yang bisa dijadiin topik sebetulnya. Jadi coba lebih peka aja sama sekitar. Ketika kamu menjadi peka, kamu jadi lebih detail untuk memperhatiinnya, dan kalau kamu menjadi lebih detail, jadi lebih banyak juga yang bisa diomongin. Oke. Setuju, saya setuju. Kita cari pertanyaannya. Momen siaran yang paling gak bisa dilupain, apa itu Kak? Aku sih momen siaran yang paling gak bisa dilupain adalah ketika ngelakuin kesalahan ya. Jadi kayak setelah abis, jadi gini, begitu udah ngelakuin kesalahan tuh kayak selanjutnya tuh kayak tegang gitu siarannya, kayak nggak boleh salah lagi, nggak boleh salah lagi, nggak boleh salah lagi, nggak boleh salah lagi gitu. Jadi kayak oke, gitu. Terus pas udah beres siaran kayak alhamdulillah selesai siarannya. Sama banget. Aduh. Sama ada satu lagi, waktu itu aku siaran malam, jadi emang aku ngebuka topiknya agak sedih ya. Terus kayak bener-bener pas aku bacanya itu aku nangis banget karena kayak udah bawa-bawa orang tua, bawa-bawa apa. Jadi bener nangis kayak pas siaran gitu. Aduh. Rara gimana? Kalau aku sama sih, pasti kalau abis membuat kesalahan itu tuh yang tidak pernah bisa dilupakan ya. Karena satu, takut salah lagi. Dua, takut panik shy ditelepon sama PD-nya. Yeah. Kamu tadi begini ya. Di WhatsApp itu deg-degan. Itu nggak bisa, itu tidak terhindarkan gitu. Waktu itu aku pernah apa ya, batuk apa ya, aku lupa matiin mikrofon, terus aku batuk gitu, kedengeran tuh kemana-mana. Jadi momen-momen yang nggak bisa dilupain itu adalah momen ketika membuat kesalahan waktu siaran, sama mungkin momen ketemu apa kayak momen nge-interview bintang yang besar gitu kali ya, yang kayak interview sama artis, interview sama musisi, itu juga menurut aku tidak bisa terlupakan sih gitu. Ya itu juga. Ini ada yang nanya dari Vinaisa, biar kita punya rasa pede gimana Kak? Udah ya tadi Kak? Udah. Terus ada lagi dari nih Kak Kemal, pengen jadi penyiar tapi rasa suara masih medok. Gimana ya Kak? Gimana tuh Kak? Apa ya? Latihan terus sih gitu. Karena seperti yang aku bilang di awal tadi, itu nggak jadi halangan buat kamu jadi penyiar gitu. Itu karakteristik, itu ciri khas kamu menjadi penyiar, nggak merubah suara kamu tapi menonjolkan karakteristik yang ada di kamu gitu. Siapa tahu kamu medok juga malah kamu jadi gampang sama orang gitu. Betul banget. Jadi kayak ini si medok itu si ini kan, jadi lebih gampang dikenalin gitu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir dari penonton, hal horor di radio nih, pernah nggak sih ngalamin Kak Rara sama Kak Adin? Di radio saya kayaknya banyak deh. Adin kayaknya banyak. Sebenarnya kalau aku sih alhamdulillah ya Allah nggak pernah diliatin atau gimana ya. Cuman kayak momen horor adalah ketika siaran malam-malam itu kayak ada yang lari begitu. Terus kayak di sini tuh kayaknya nggak ada muter apa-apa. Kayak aku pernah lagi interview sebuah film gitu. Jadi aku interview sama artisnya. Itu emang film horor. Terus pas kita lagi interview aku ngedenger suara sirene. Nggak tahu dari mana, dan itu siang-siang kayak terus aku kayak aku bilang ke artisnya kayak, kamu dengar nggak suara sirene? Enggak, di sini nggak ada katanya. Ternyata di on air semuanya kedengeran suara sirenenya dan nggak tahu dari mana. Itu horor banget. Itu siang-siang aku merinding semerinding-merindingnya. Terus kalau malam-malam paling cuma yang lewat-lewat gitu doang sih, mau kenalan kali ya, jadi udah biasa. Iya bener. Kalau aku sih nggak ada, sama aku nggak pernah diliatin gimana atau digangguin yang kayak gimana, tapi ada satu mitos di Suara Gama di mana kalau udah siaran tengah malam kita nggak boleh muterin lagunya Padi yang Kasih Tak Sampai. Nggak tahu kenapa sih, cuma kayak cari aman kenapa aja. Sampai sini merinding? Katanya sih gitu, kayak jangan diputer ya, buat cari aman aja jangan diputer. Dan aku juga nggak pernah muter, kayak nantang banget kalau muter. Jadi ya udahlah. Jaga-jaga aja ya kayak. Bener setuju.
gitu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir dari Meli. Pertanyaan terakhir juga di live interview ini. Ada ada pesan nggak sih dari Kak Rara dan Kak Adin untuk sobat kampus yang pengen belajar tentang public speaking atau di dunia penyiaran gitu? Oke. Boleh Adin dulu. Silakan. Oh, aku dulu. Kalau aku Ya, Adin dulu. Rara dulu deh. Dah, gimana? Gimana ini? Boleh. Jadi Kak Adin dulu aja. Iya. Aku dulu. Oke, ya udah. Kalau misalnya Iya, pesan boleh. aku sama masih balik lagi ke kayak tadi, ketika kamu udah niat kalau kamu udah niat mau belajar sesuatu, ya niatnya harus dipakemin banget, jangan setengah-setengah, jangan nanggung, push yourself to the limit, karena yakinin aja diri kamu bisa. Kalau misalnya kamu dari awal juga udah maju mundur, kamunya takut-takut, nanti malah hasilnya nggak akan maksimal. Jadi kayak gali aja terus ilmunya dari mana-mana, dari YouTube bisa. Kalau kamu mau sekolah broadcasting, mau sekolah public speaking juga bisa, udah banyak banget. Gampang banget sekarang cari ilmu, cuman cari tinggal kamunya aja nih mau nggak sih ngulik ilmu itu atau enggak. Jadi buat kamu yang pengen jadi penyiar atau pengen jadi public speaker, pengen jadi MC, pengen jadi semuanya, intinya adalah harus mau buat belajar, harus niat untuk ngerasain suka dukanya di sana, karena semua pekerjaan itu nggak ada yang enak doang, semuanya ada pahit dan manisnya. Jadi semangat. Hey. Oke. Kalau aku nambahin dikit buat teman-teman sobat kampus yang sekarang sedang tergabung juga ya di Pasundan Radio, menurut aku ini adalah wadah yang tepat buat teman-teman gitu. Ini adalah first step yang sangat baik untuk tempat belajar. Belajar itu bisa dari mana aja, dan beruntungnya nih teman-teman sudah ada di wadah yang tepat gitu. Jadi kalau misalkan memang mau dilanjutkan menjadi penyiar, sama masih kayak tadi aku bilang, jangan takut untuk tumbuh, jangan takut sama perubahan, harus mau selalu belajar, all or nothing. Jadi pede aja sama apa yang kalian punya, jangan terus berusaha untuk jadi lebih baik tanpa ngelupain diri sendiri gitu sih. Ya, Oke, bagus banget quotes-nya. Terima kasih. Terima kasih Meli. Terima kasih Adin. Terima kasih. Nice to Terima meet you. Nice to meet you all. Maaf ya Semangat kalau banyak kekurangan dan kesalahan, mohon maaf Kak. Gak apa-apa. Yay. Aku juga tadi dibilang ghosting guys, gara-gara hilang. Kak Adin ghosting pas baca komennya, jahat banget. Oke, terima kasih Kak Rara sama Kak Adin. Terima kasih banyak Meli. udah ngeluangin waktunya. Terima kasih. Terima kasih sobat kampus, terima kasih Pasundan Radio. Sukses Oh iya, terus, Kak Rara Terima kasih. sama Kak Adin boleh gantian ngomong gini. Jangan lupa dengerin Pasundan Radio, the one and only your campus station. Gantian. Kak Rara dulu boleh. Oke. Jangan lupa dengerin Pasundan Radio, the one and only your campus station. Oke. Jangan lupa, ya udah. Jangan lupa dengerin Pasundan Radio, the one and only your campus station. Asik, terima kasih banyak. Thank you ya Kak. Terima kasih Meli, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Dadah, stay safe ya Kak. Dadah nih. Boleh keluar dulu Kak. Dadah. Terima kasih.